Kita tinggalkan dulu Marven, Irfan, dan Butet dengan segala taktik kotor mereka. Kini, mari kita ikuti orang-orang dari organisasi tentara bayaran Tiger Sham yang mendapat tugas khusus dari Joe William untuk membereskan Ferdi yang ternyata telah melakukan niat jahat untuk membunuh Rio. Malam itu, di bagian paling pinggir perumahan dinas kepolisian Kota Batu, tampak sekitar 10 orang lelaki berbadan tegap berhenti di bawah sebatang pohon beringin di perempatan jalan. Ketika itu, jam baru saja menunjukkan tepat pukul 8 malam. Orang-orang berbadan tegap itu kini mengeluarkan sejenis senjata laras pendek berwarna hitam pekat. Namun, yang aneh adalah peluru dari senjata itu bukanlah terbuat dari jenis logam, melainkan seperti jarum yang di bagian tengahnya terlihat seperti tabung berisi cairan. Kita berbagi tugas. Kau segera bereskan orang bernama Ferdi itu, sedangkan aku akan membersihkan jalan. Baik, kau segera amankan rekaman CCTV di rumah itu. Siap. Untuk hal lain, kita tidak perlu khawatir. Rio sudah mengatur semuanya. Alah, tanpa bantuan dari Rio pun, 100 orang seperti Ferdi bukan masalah bagi kita. Berbagai jenis misi telah kita lalui. Apalah arti Ferdi yang hanya anggota kepolisian tua? Mari. Atur agar kita tetap terhubung. Pasang intercom mini kalian. Baik, mari bergerak. 2 orang memasuki rumah Ferdi. 2 orang mengamankan CCTV. Jangan sampai pergerakan kita terlihat di kamera pengawas. 2 orang mengamati di setiap jalan. 1 orang menunggu di mobil, dan 3 orang segera berjaga-jaga di setiap simpang. Baiklah, mari kita lakukan. Kini, 10 orang tadi mulai berpencar dan menempati posisi mereka masing-masing. Ingat Ben, setelah Ferdi berhasil kita tangkap, langsung bawa ke mobil. Jika ada pengejaran, langsung habisi saja. Ketua tidak memerintahkan kita menangkap orang itu hidup-hidup. Dia hanya menyuruh kita membereskan orang yang bernama Ferdi ini. Baik, jawab orang bernama Ben tadi. Kini, 2 orang berbadan tegap mengenakan pakaian loreng hitam dan bertopeng itu mulai mendekati tembok rumah milik Ferdi. Sepertinya mereka ini adalah orang-orang yang sangat terlatih dan terbiasa menerima latihan ala pasukan elit. Terlihat jelas dari pergerakan mereka yang bisa merayap di tembok, persis seperti cicak. Tidak sampai 5 detik, tembok rumah setinggi 3 meter itu dengan mudah mereka lewati. Dengan memberi kode ke arah temannya, kini mereka mulai berpencar. Sementara di bagian depan dari arah rimbunan pohon bunga, melesat sebutir peluru dari senjata yang menggunakan peredam suara, tepat menghantam kamera pengintai di depan rumah Ferdi. Semuanya aman. Terdengar suara di intercom yang terpasang di telinga orang yang melompati tembok tadi. Di copy. Jawabnya, lalu segera mengendap mendekati dinding. Di dalam rumah, Ferdi kelihatannya sedang santai. Dia dan istrinya tampak sedang menonton acara televisi. Karena mereka hanya tinggal berdua saja, jadi Ferdi yang seharusnya sudah pensiun itu banyak menghabiskan waktunya bersama dengan keluarga. Jabatan baginya hanya untuk mengeruk keuntungan. Tanpa bekerja pun, tidak ada yang mau menegurnya. Apalagi selama ini, AKBP Rio sangat menghormati dirinya. Tapi, itu dulu. Sebelum dia dan Rio terlibat konfrontasi yang menyebabkan dirinya meminta kepada Irfan untuk menyingkirkan Rio. Ketika mereka sedang asyik menyaksikan berita yang melibatkan anggota kepolisian gagal dalam menangkap sindikat pengedar narkoboy, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang memperhatikan dari arah belakang. Merasa penasaran, Ferdi segera melihat ke belakang, dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat bahwa di dalam rumah itu bukan hanya dirinya dan istrinya saja, melainkan sudah ada 2 orang lelaki berbadan tegap yang hanya terlihat bola matanya saja. Kedua orang itu sedikit pun tidak berkedip menatap ke arahnya. Siapa kalian? Tanya Ferdi bergegas untuk bangkit. Tapi sebelum dia bangun, tangan lelaki bertubuh tegap itu telah menahan pundaknya. Kontan saja Ferdi merasakan seperti ditimpa sebongkah batu. Tenaga tuanya tidak mampu melawan kekuatan dari orang bertubuh tegap tadi. Kami adalah orang-orang yang diperintahkan untuk membawamu menemuinya, hidup atau mati. Jika sayang nyawa, maka ikut secara baik-baik. Jika tidak, jangan salahkan kami. Jawab lelaki bertopeng itu. Apa kalian tidak tahu bahwa aku adalah petugas kepolisian di Kota Batu ini?
Berani sekali kalian memasuki rumah seorang petugas kepolisian seperti pencuri. Kata Ferdi berusaha menakut-nakuti dua orang lelaki itu. Kami sudah terbiasa di medan perang. Maaf, kami tidak punya banyak waktu. Ikut secara baik-baik, atau kami paksa. Pak, siapa mereka ini, Pak? Tanya sang istri yang tampak ketakutan. Belum sempat Ferdi menjawab, kini salah satu dari kedua orang itu menikamkan sejenis alat tepat di leher wanita tua itu. Sejenak dia mendelik, lalu terkulai lemas. Istrimu hanya pingsan, besok dia sudah siuman, kau jangan khawatir. Biadab kalian ini, tolong! Bruk. Belum sempat Ferdi menjerit minta tolong, satu tamparan terlebih dahulu hinggap di pipi keriput miliknya, membuat Ferdi terhuyung ke samping. Jangan mempersulit kami, kau akan menyesal. Sudah main-mainnya, segera bereskan. Seru lelaki yang satunya lagi. Ayo Ben. Mereka lalu menikamkan alat yang sama di bagian leher Ferdi. Sebentar kemudian lelaki itu mengeluarkan semacam kantung besar dan memasukkan tubuh Ferdi ke dalam kantung besar tersebut. Cepat Ben, aku akan melakukan pembersihan di rumah ini. Oke, jawab lelaki bernama Ben itu. Sejenak dia meninjau ke arah jendela. Begitu melihat kode dari orang yang berada di luar, dia segera melemparkan tubuh Ferdi keluar sebelum melompat mengikuti jendela. Setelah semuanya selesai dengan rapi, satu unit mobil tanpa plat nomor kendaraan segera melesat meninggalkan rumah milik Ferdi dan terus memutar menuju Bukit Batu. Tiba di Bukit Batu, mereka menukar kendaraan dengan mobil tanpa plat nomor kendaraan itu menuju kota Tasik Putri dan yang satunya lagi menuju ke kota Kemuning. Di rumah Ferdi, tampak 8 orang lelaki bertubuh tegap yang sudah selesai dengan tugas mereka, segera meninggalkan rumah target mereka. Kali ini, tujuan mereka adalah bangunan bangkrut di dekat perkebunan karet Kota Batu. Misi mereka kali ini berhasil dengan sukses tanpa ada hambatan yang berarti.